Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 2 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar kembali mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita masuk ke pelajaran atau ke bab yang ke-6 dengan tema ayo berwudu. Ya, seperti biasanya silakan santri semuanya siapkan buku paketnya, kemudian lihat daftar isinya di bab wudhu ya. Pak Amir lupa ini tidak mencantumkan halaman berapa di buku paket. Dan juga seperti biasa jangan lupa mempersiapkan buku catatan. Kalau sudah, Amir mulai jelaskan ya. Pengertian terlebih dahulu. Wudhu merupakan bagian dari toharoh. Toharoh yaitu bersuci. Bersuci dari apa? Yaitu dari hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya buang angin, buang air besar, dan buang air kecil. Itu hadas kecil. Jadi kalau mengalami misalnya buang angin ketika sudah wudhu, maka harus berwudhu kembali, karena harus untuk mensucikan hadas kecil tersebut, buang angin tersebut. Itu contohnya. Kemudian pengertian wudhu. Wudhu adalah menyucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh menggunakan air sebelum mengerjakan sholat. Jadi wudhu itu mensucikan hadas kecil seperti yang Pak Amir tadi jelaskan, dengan cara membasuh anggota tubuh dengan air, dan dikerjakannya itu sebelum akan melaksanakan sholat. Kemudian wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Lah, suci badan itu dilakukan dengan cara berwudu. Oke, kita lanjutkan. Doa sebelum berwudu. Ini ada dua doa ya yang bisa digabung langsung. Itu dilaksanakan ketika akan akan berwudu, akan mencuci tangan ya, akan membasuh tangan. Oke, langsung saja santri semuanya bisa lihat di slide-nya. Doa sebelum wudu yang pertama adalah membaca basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan maha penyayang. Kemudian disambung boleh dengan doa yang kedua, yaitu Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tahura artinya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang ja'alal ma'a, menjadikan air tahura untuk bersuci. Ini dua doa ini silakan oleh santri semuanya
coba dihafalkan. Caranya menghafal itu cukup dibaca berulang-ulang 7 kali. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura sampai 7 kali, nanti hafal sendiri. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu ini sebaiknya ketika melaksanakan doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Setelah wudhu dibaca doanya. Santri semuanya silakan lihat di slide ya, di HP-nya masing-masing. Pak Amir coba bacakan ya, ini santri semuanya tentunya insya Allah sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekalian artinya ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad dan Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina, orang-orang yang bertobat atau ahli tobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirina, orang-orang yang suci. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadika, dari hambamu, dari golongan hamba-hambamu as-sholihin, yang sholih. Silakan santri semuanya, kalau memang belum hafal nanti di rumah bisa coba dibaca sendiri berulang-ulang, minta bantuan kepada kakaknya kalau punya kakak, atau kepada kakek, nenek, ataupun kepada ayah dan bundanya masing-masing. Syukur-syukur sudah hafal. Ini karena tidak di kelas maka Pak Amir tidak mempraktekkan satu persatu ya. Mungkin kalau besok sudah kembali bisa dites satu persatu. Jadi singkat saja biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, lanjutkan ya santri semuanya. Selanjutnya, syarat wudhu ada 5. Syarat itu apa? Adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum berwudu. Segala sesuatu yang harus dikerjakan sebelum berwudu, itu namanya syarat. Ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang kalau berwudu agar sah itu harus memenuhi syarat. Yang pertama itu beragama Islam atau disebut muslim kalau laki-laki, kalau perempuan muslimat. Jadi selain orang Islam tidak perlu mengerjakan wudhu. Kalaupun mengerjakan itu tidak sah wudhunya. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya berakal. Biasanya itu berumur 7 tahun hijriyah, ya umur 7 tahun. Ciri-ciri mumayyiz yaitu dapat beristinja sendiri. Istinja itu cebok. Misalnya buang air besar bisa cebok sendiri, buang air kecil bisa cebok sendiri. Itu namanya anak yang sudah mumayyiz. Disebut tamyiz. Anaknya disebut tamyiz gitu ya santri semuanya. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar ya. Wudhu itu syaratnya adalah tidak berhadas besar, karena kalau berhadas besar sucinya itu bukan dengan berwudhu tetapi dengan mandi besar atau mandi wajib. Ini pelajaran kelas 6. Kalau santri udah kelas 6 besok akan berjumpa dengan mandi wajib atau mandi besar. Yang keempat adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Jadi air yang dipakai harus suci dan mensucikan, atau disebut dengan istilah tohir mutohir. Istilah tohir mutohir itu ada 7 macam air yang dapat digunakan oleh santri yang suci mensucikan. Pertama, air hujan. Kedua, air sumur. Ketiga, air sungai atau danau. Keempat, air laut. Kelima, air dari sumber mata air atau pegunungan ya, atau PDAM. Yang keenam, air embun. Air embun itu kalau malam-malam ada air di dedaunan, itu kan air embun. Itu kalau pagi-pagi di dedaunan itu air embun, itu bisa untuk wudhu. Terus yang terakhir, yang ketujuh, air es. Jadi kalau misalnya santri hidupnya di kutub utara sana yang musimnya musim dingin, adanya esnya itu dipanaskan dulu nanti biar mencair lah. Setelah mencair jadi air, ini bisa untuk wudhu. Dan yang kelima, syarat wudhu adalah tidak ada yang menghalangi meresapnya air ke kulit. Ini yang kelima. Jadi kulit itu tidak boleh ada yang menghalangi. Contohnya apa? Tato. Kalau di tangan ada tato, itu wudhunya tidak sah, karena tato itu menghalangi masuknya atau meresapnya air ke kulit. Kena cat misalnya, itu juga sama. Yang selanjutnya, santri semuanya, rukun wudhu ada 6. Rukun itu apa? Jadi harus paham ya bedanya antara rukun dengan syarat. Kalau tadi syarat wudhu sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan wudhu. Kalau rukun adalah bagian dari wudhu yang jika ditinggalkan wudhunya tidak sah. Ini bagian dari wudhu. Kalau tadi kan syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum berwudhu, bukan bagian dari wudhu ya kalau syarat. Kalau rukun itu bagian dari wudhu yang ketika ditinggalkan, tidak dilaksanakan, wudhunya tidak sah. Yang pertama adalah niat. Jadi wudhu itu tidak sah kalau tidak niat. Nah, nanti untuk lafadznya seperti apa, cara niatnya itu seperti apa, itu di minggu depan bagian praktiknya ya. Sekarang kita teorinya atau pemahamannya dulu. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Jadi wudhu tidak sah kalau tidak membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalian sambil membayangkan ya, santri semuanya sambil membayangkan sedang berwudu. Yang keenam, tertib atau urutan. Maksudnya apa? Dari nomor 1 sampai 5, dari niat sampai membasuh kedua kaki, itu harus dilaksanakan secara tertib atau secara urutan. Tidak boleh dibolak dan dibalik. Tidak boleh mengusap kepala dulu baru membasuh muka, tidak boleh, harus urutan. Ingat-ingat, ini rukun wudhu hanya ada 6. Yang mana ketika 6 ini tidak dilaksanakan, wudhunya tidak sah. Selain dari 6 ini, kita masuk ke slide selanjutnya ya santri semua. Selain dari 6 yang Pak Amir jelaskan tadi, itu merupakan sunnah wudhu. Maksudnya apa? Sunnah wudhu sebaiknya dikerjakan agar wudhunya sempurna. Akan tetapi ketika sunnah wudhu tidak dikerjakan, wudhunya tetap sah karena bukan rukun wudhu ya. Diingat-ingat ya, kalau rukun wudhu tidak dikerjakan, wudhunya tidak sah. Tapi kalau sunnah wudhu ketika tidak dikerjakan, wudhunya tetap sah. Rukun wudhu hanya ada 6, dihafalkan oleh santri 6 tadi. Selebihnya selain 6 itu namanya sunnah wudhu. Apa saja? Misalnya membaca basmalah di permulaan wudhu. Enggak baca basmalah, wudhunya tetap sah, tapi sebaiknya agar wudhunya sempurna baca basmalah. Yang kedua, membasuh telapak tangan ya sampai pergelangan tangan, juga tidak dikerjakan, wudhunya tetap sah, tapi kalau dikerjakan wudhunya semakin sempurna. Yang ketiga, bersiwak atau kumur-kumur. Yang keempat, menghirup dan mengeluarkan air di hidung atau membersihkan hidung. Itu lihat di buku ya, ada istilahnya yang dipakai di dalam bahasa Arab. Yang keempat, mengusap kedua telinga. Yang kelima, mendahulukan bagian wudhu yang kanan daripada yang kiri. Artinya
wudhu itu boleh yang kiri dulu baru yang kanan ya, tidak harus yang kanan daripada yang kiri, itu boleh, tapi sebaiknya yang kanan dulu baru yang kiri ya, agar mendapatkan kesunahan wudhu. Yang keenam, membaca doa setelah wudhu. Membaca doa setelah wudhu juga sunnah wudhu, artinya kalau santri tidak mengerjakan ya wudhunya tetap sah, kalau dikerjakan wudhunya semakin sempurna ya. Untuk praktik wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu itu Pak Amir jelaskan di pertemuan selanjutnya atau minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan santri pelajari bukunya, dibaca-baca, buat ringkasan, kemudian simak videonya baik-baik. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat Japri WA langsung boleh, kolom komentar di Google Classroom boleh. Yang penting santri harus tetap semangat dalam belajar dan juga jaga kesehatan serta berolahraga. Pak Amir akhiri dulu ya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.